138. Setiap orang memiliki beberapa kata yang memengaruhi mereka. Lee Hyun-sung memiliki sesuatu seperti ini. Misalnya, ketika Lee Hyun-sung masih sarjana, ini adalah kata-kata yang paling banyak didengarnya dari gurunya. Semuanya, kreatiflah. Pikirkan tentang apa yang orang lain tidak bisa. Kamu pasti bisa keluar dari tempat ini. Pada saat itu, Lee Hyun-sung berpikir, jadi, bagaimana saya melakukan itu? Tuntutan masyarakat tiba-tiba untuk Lee Hyun-sung yang sudah terbiasa pergi ke sekolah, makan, dan kemudian tidur sejak kecil. Sejauh ini, dia telah diberitahu cara bergerak dan sekarang dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Apa itu kreativitas? Apa yang dipikirkan tentang ide yang tidak bisa dipikirkan orang lain? Kenapa tiba-tiba menjadi dunia di mana dia harus melakukan sesuatu seperti ini? Lalu apa yang telah dia lakukan sejauh ini? Lee Hyun-sung berkeliaran di seluruh universitas dan kemudian dia secara alami bergabung dengan tentara. Saya pikir Anda memiliki konstitusi alami untuk menjadi seorang prajurit. Silakan melamar menjadi perwira senior. Petik 1. Jika dia tidak mendengar kata-kata administrator pada waktu itu, seperti apa hidupnya sekarang? Itu tidak mungkin untuk diketahui. Tidak ada yang dia tahu tentang masa depan yang tidak dia pilih. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit dan dia hidup tanpa menyesali pilihannya. Bagi orang yang kesulitan dalam masyarakat, tentara relatif nyaman. Administrator mengucapkan selamat kepada Lee Hyun-sung karena telah lulus tes perwira senior dan berkata, Ensign Lee, jika Anda tidak yakin maka ikuti saja apa yang dikatakan manual. Maka setidaknya orang tidak akan menganggap Anda bertanggung jawab. Petik 1. Dia mendengar kata-kata ini bukannya bersulang. Ingatannya sejelas makan siang yang dia makan seminggu yang lalu. Namun, jika dia bisa bertemu administrator lagi maka dia akan bertanya satu hal. Administrator, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lee Hyun-sung melihat lautan api neraka yang masuk dan menggigit bibirnya. Aku tidak punya manual untuk kasus-kasus seperti ini. Dia pikir akan lebih mudah baginya untuk memanggil kredo militer ketika Lee Hyun-sung berteriak, Jung Hwon-si. Tolong pikirkan kembali. Silahkan. Sama seperti kredo layanan tidak bisa menggerakkan hati para prajurit, suaranya tidak mencapai Jung Hwon. Waruruk. Dia bersembunyi di belakang sebuah bangunan saat api neraka menutupi tanah dan inkarnasi terbakar dengan menyakitkan. Kuaek. Tolong aku. Lee Hyun-sung tidak bisa menyelamatkan mereka. Dia melihat kematian yang terjadi di depan matanya dan sekali lagi menyadari bahwa, keadilan, yang tertidur di dalam dirinya hanyalah manual. Sosok Jung Hwon mendekat melalui panasnya kabut. Rasi bintang, Master of Steel, menatapmu. Lee Hyun-sung menerima tatapan hening itu dan menggigit bibirnya. Dok Jasi, apa yang harus saya lakukan? Haruskah dia bertarung? Bisakah dia menghentikannya? Lee Hyun-sung memandang Jung Hwon yang masuk dan tinjunya bergetar. Lee Hyun-sung tidak tahu apa artinya goncangan ini, mengapa dia ragu-ragu dan mengapa dia tidak bisa lari dari tempat ini. Mungkin bukan dunia yang sulit. Yang sulit adalah Lee Hyun-sung sendiri. Dok Jasi, tolong beritahu saya jawabannya. Meskipun tahu itu tidak mungkin, Lee Hyun-sung berdoa seperti seorang cadangan yang sangat berharap pelatihan akan dibatalkan karena cuaca. Kemudian luar biasa, dia mendengar suara yang telah dia tunggu-tunggu. Lee Hyun-sung-si. Dia pikir itu hanya lelucon. Bisakah kamu di sini saya? Namun, itu bukan lelucon. Dia melihat sekeliling tetapi tidak ada sumber untuk suara itu. Dengan kata lain, suara itu terdengar di kepalanya. Dok Jasi. Apakah ini jebakan musuh? Tetap saja, dia rela mempercayainya bahkan jika itu adalah trik musuh. Mari kita mulai berpikir sambil melarikan diri. Ada dua cara. Lee Hyun-sung secara naluriah bangkit dan berlari. Itu bukan jebakan. Hanya ada satu orang yang akan berbicara seperti ini. Jung Hwon mengejar di belakangnya tetapi dia tidak takut lagi. Napasnya stabil dan dia siap menerima perintah baru. Otot-ototnya mulai tegang saat napasnya menjadi berat. Salah satu metode adalah membunuh Jung Hwon. Petik 2. Itu adalah pilihan yang sudah biasa. Kim Dokja selalu seperti ini. Sudah seperti ini sejak pertama kali mereka bertemu. Dia selalu merilis solusi teraman dan paling brutal terlebih dahulu. Anggota partai sendiri menolaknya. Metode kedua adalah tetap kabur seperti ini. Tepat sekali. Lalu kita akan melakukannya dengan cara ketiga. Solusi Kim Dokja selalu menjadi jawaban ketiga. Dia adalah orang yang selalu memikirkan situasi ketiga. Itu adalah siapa Kim Dokja. Jadi, Lee Hyun-sung percaya padanya. Namun, Lee Hyun-sung-si, kali ini tidak ada metode ketiga. Tentu saja, saya punya metode ketiga. Saya hanya harus menunggu waktu yang tepat. Sudut pandang pembaca Mahatau tingkat 3 diaktifkan. Orang pertama yang mendukung sudut pandang peran, saat ini tidak lengkap. Jung Hwon menggunakan Hell Flames Ignition. Itu mengerikan bahkan jika lawannya buruk. Nah, siapa yang akan berbeda? Petik 2. Kenapa kamu selalu seperti ini? Lee Hyun-sung berteriak sambil bernapas dengan keras. Sudut pandang orang pertama berarti saya bisa merasakan panasnya api neraka. Jung Hwon mengayunkan pedangnya seolah dia bermaksud mengubah seluruh Seoul menjadi lautan api. Bahkan,
Sebenarnya, metode pertama dan kedua yang saya sajikan akan memiliki hasil yang sama. Lee Hyun-sung harus membunuh Jung Hee-won atau melarikan diri. Jika dia pergi, Jung Hee-won akan kehabisan kekuatan sihir dan mati. Dengan kata lain, salah satu dari mereka akan mati. Ini adalah skenario Nirvana. Bunuh Hee-won-si. Anda datang untuk memberi saya nasihat itu. Petik 2. Jung Hee-won mendekat. Itu berbeda ketika mereka adalah sekutu tapi sekarang aku tahu pasti setelah dia menjadi musuh. Hakim kehancuran, Jung Hee-won kuat. Bahkan jika dia tidak menggunakan waktu penghakiman, dia adalah pemilik Demon Slaying. Selain itu, ada stigma Hell Flames Ignition Uril. Dia adalah salah satu anggota terkuat di pestaku. Hampir tidak mungkin untuk menekan Jung Hee-won yang mengamuk tanpa membunuhnya. Aku tidak bisa menerima metode ini. Keberanian apa ini? Lee Hyun-sung mulai berlari ke arah Jung Hee-won. Tunggu sebentar, Lee Hyun-sung-si. Jung Hee-won-si, bangun. Lee Hyun-sung terus berlari ke arah Jung Hee-won. Dia bergegas seolah-olah dia marah karena percaya padaku, negara dan manual. Great Mountain Push dari Lee Hyun-sung dan Hell Flames Ignition Jung Hee-won bentrok. Namun, telapak tangan yang bisa mendorong gunung sulit menembus api malaikat agung. Lengan kanannya segera mulai meleleh dari cahaya putih murni. Jung Hee-won-si. Lee Hyun-sung menjerit sedih dan tertekan. Lee Hyun-sung kehilangan lengan kanannya dan mengulurkan tangan kirinya. Saya berteriak dengan mendesak. Lee Hyun-sung-si, jika Anda melarikan diri maka setidaknya salah satu dari Anda dapat hidup. Aku tidak mau. Tidak ada yang akan menyalahkan Anda jika Anda melarikan diri. Aku tidak mau. Apakah kamu tidak menganggapku sebagai manual? Kalau begitu tolong dengarkan aku. Aku tidak percaya pada manual seperti itu. Jawaban Lee Hyun-sung tidak terduga. Pada saat yang sama, itu adalah jawaban Lee Hyun-sung. Semua orang saling bertentangan. Orang yang mengikuti manual sebenarnya lebih membenci manual daripada orang lain. Dia adalah orang yang kreatif yang lebih tunduk pada sistem daripada orang lain. Ketika ia berhasil menembus kontradiksi ini, ceritanya akan dimulai. Aku tidak bisa menyerah, bahkan jika hasilnya tidak bagus. Tidak masalah jika aku mati di sini. Petik 2. Lebih penting lagi seberapa tahan lama Lee Hyun-sung adalah, tidak masuk akal baginya untuk menolak Hell Flames Ignition yang bahkan melelehkan Shin Yosung. Lengan kirinya dan kemudian kaki kanannya mulai meleleh. Meskipun demikian, Lee Hyun-sung menolak. Seperti ngengat ke arah nyala api, dia mencoba menjangkau Jung Hee-won. Dia terhuyung-huyung saat lutut kanannya menghilang dan aku memberitahunya. Saya melihat, Anda melakukannya dengan baik. Lee Hyun-sung tidak menjawab. Aku tersenyum pahit. Ini adalah metode ketiga. Metode ketiga bukanlah sesuatu yang bisa saya katakan kepadanya. Terserah Lee Hyun-sung untuk memutuskan sendiri. Aku bahkan tidak yakin itu akan berhasil. Meski begitu, saya memilih jalan ini karena saya menemukan perasaan sedih yang terjadi dalam pikiran Lee Hyun-sung saat dia melihat Jung Hee-won. Anda menemukan jalannya sendiri, tanpa manual. Lee Hyun-sung tertawa ketika dia pingsan di dalam nyala api. Dok Jasi, terima kasih. Saya bisa merasakan ekstasi yang terjadi di tubuh Lee Hyun-sung. Itu adalah emosi yang dicapai manusia ketika mereka menerobos kontradiksi dan menerima jawaban dari kematian. Mungkin sensasi ini adalah kenyataan yang ingin dicapai Nirvana. Pasti luar biasa jika Nirvana bisa melihat ini. Jung Hee-won adalah orang yang terinfeksi tetapi Lee Hyun-sung yang hidup di masa sekarang lebih dari orang lain. Terima kasih. Itu mulai sekarang. Inilah awal cerita. Terserah penonton untuk menentukan kelanjutan cerita ini. Ada satu yang menonton Lee Hyun-sung dengan mata yang lebih lembut daripada orang lain. Master of Steel, salah satu makhluk paling tabah di Starstream. Saya berbicara perlahan. Kapan kamu akan bertindak? Rasi Bintang, Master of Steel, sedang mendengarkan kata-kata Anda. Rasi Bintang, Master of Steel. Tuan Orichalcum, planet tersulit di alam semesta dan sponsor Steel Sword Lee Hyun-sung. Saya memotong ke pengejaran. Berikan inkarnasi Anda kesempatan. Rasi Bintang, Master of Steel, sunyi. Aku tahu ketakutanmu. Anda harus takut akan kemungkinan itu. Rasi Bintang, Master of Steel, telah menutup matanya. Tapi kapan kamu akan melihat nebula di sekitarmu? Apakah Anda akan melamun sampai akhir skenario? Lee Hyun-sung telah melakukan cukup banyak. Sekarang terserah sponsornya. Rasi Bintang, Master of Steel, mengakui keberanian dari inkarnasi, Lee Hyun-sung. Rasi Bintang, Master of Steel, mengatakan ini belum waktunya. Saya sudah mengharapkannya. Faktanya, Lee Hyun-sung masih terlalu lemah untuk kebangkitan. Rasi Bintang, Master of Steel, berpikir bahwa inkarnasi, Lee Hyun-sung, tidak akan mampu menangani narasinya. Narasi baja keras dan berat. Lee Hyun-sung tidak akan bisa menahannya. Tentu saja, jika dia sendirian. Aku akan menanggungnya. Rasi Bintang, Master of Steel, menatapmu. Master of Steel tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, sebuah pesan terdengar. Rasi Bintang, Dewa Perang Maritim, telah mengangguk. Kemudian bunga api memenuhi sekitarnya. Karakter, Lee Hyun-sung, sedang mempersiapkan evolusi atributnya. Diperlukan narasi untuk mengembangkan atribut. Rasi Bintang, Master of Steel, sedang menguji narasinya.
Narasi, bukti baja, telah dimulai. Semburan cahaya perak naik dari tubuh Lee Hyun Sung. Saya melihat cahaya yang cemerlang dan teringat akan adegan dari Ways of Survival. Siapa itu? Seorang karakter mengajukan pertanyaan kepada Yo Jong Hyuk. Mengapa Lee Hyun Sung disebut pedang baja? Ah Jusi tidak menggunakan pedang. Petik 2. Lee Hyun Sung tidak pernah menggunakan pedang sama sekali dalam cara survival asli. Meski begitu, nama panggilan Lee Hyun Sung adalah baja pedang. Lee Hyun Sung tidak membutuhkan pedang. Petik 2. Baja mulai tumbuh dari lengan dan kaki Lee Hyun Sung yang meleleh. Seperti sisik, baja tumbuh menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh Lee Hyun Sung berubah menjadi satu pedang besar. Karakter, Lee Hyun Sung, telah mengaktifkan stigma, transformasi baja. Satu pedang yang tidak akan pecah sebelum pengadilan. Jika Yo Jong Hyuk ada di sini maka dia akan mengatakannya dengan jelas. Orang itu, dia adalah pedang. Petik 2.